Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang berkah ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat fasal berikutnya di halaman 54. Faslun fil it'ami lillah. Fasal pembahasan tentang memberikan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sunnah Rasul ya. Kalau dalam hadis Bukhari itu disebut wa min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam it'amut ta'am. Jadi salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang mentraktir orang lain makan atau memberi orang lain makan. Dalam budaya kita ada yang disebut dengan kanduri. Ya, kanduri itu apapun temanya, apapun sebabnya, apapun yang mendorong kita buat kanduri, arisan kah atau maulid kah atau kanduri ulang tahun kah, dan semuanya asal diniatkan ya senang memberikan makan kepada orang lain, itu termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala ta'ala, di sini dikutip suatu firman dari Allah pada surah Al-Insan ayat 9. Bunyi ayat itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura. Sesungguhnya kami memberikan makan untuk kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengharapkan imbalan yang lain, tapi murni hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang soleh dalam surah Al-Insan. Salah satu ciri orang soleh itu ketika ditanya kepada mereka, ya, mereka melakukan apapun kebaikan yang mereka lakukan itu liwajhillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman di dalam surah Al-Insan itu diceritakan dalam konteks memberi makan, ya. Dalam memberi makan bukan berarti cuman kebaikan memberi makan yang harus kita tuluskan kepada Allah, tapi juga kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan dalam ayat itu dijelaskan kemudian oleh Allah orang-orang yang soleh ciri-cirinya, la nuridu minkum jazaan wala syakura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian. Bahkan bukan hanya balasan, tanda terima kasih pun tidak diharapkan. Ya, itu ciri-ciri orang soleh. Kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kata tanpa pamrih, ya, orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan mengharap besok diundang ulang, nah itu masih mengharapkan jaza, masih mengharapkan balasan, atau pingin terima kasih, ada tanda terima kasih, ya. Kalau nggak diucapkan terima kasih sedih, ya. Ini kan ada harapan di situ. Padahal kita dilarang untuk punya terlalu
harapan besar kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, kenapa Islam melarang kita punya harapan terlalu besar kepada sesama manusia? Karena mau percaya atau tidak percaya, karena itulah pintu yang punya potensi besar membuat manusia nggak bahagia. Ketika manusia terlalu bergantung kepada manusia yang lain, ya bergantungnya kepada Allah, atau pada saat di dalam kehidupannya banyak sekali yang membuat dia bahagia, ya, maka pada saat itu pula banyak juga yang akan membuat dia kecewa. Ya, dalam ilmu tasawuf itu dikenal suatu ungkapan, litaqilla ma tafrahu bihi fayaqilla ma tahzanu alaihi. Makin banyak sesuatu yang membuat kamu bahagia, makin sedikit yang bisa membuat kamu bahagia, juga makin sedikit yang bisa membuat kamu sedih. Ya, makin banyak yang bisa membuat kita bahagia, makin banyak pula potensi kesedihan yang akan dimunculkan pada diri kita. Ya, kalau kita banyak bahagianya, senang kalau orang berterima kasih kepada kita, senang kalau orang menghormati kepada kita. Suatu hari orang gak hormat sama kita, kita sedih. Suatu hari orang lupa berterima kasih kepada kita, kita kecewa. Kita senang selalu dipuji-puji, satu hari orang gak puji kita, kita sedih. Maka kan makna zuhud itu kurang, punya kebutuhan kepada sesama manusia, kemudian kebutuhannya itu dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau itu terjadi, ya, maka pintu kebahagiaan itu akan muncul dalam diri kita. Tapi kalau banyak sekali berharap dengan sesama manusia, ini orang punya potensi akan dikecewakan lebih besar dibandingkan orang lain. Maka Allah bercerita dalam surah Al-Insan, ciri-ciri orang soleh itu diantaranya nut'imukum liwajhillah, memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaan wala syakura, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan tanda terima kasih dan seterusnya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 272, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Ya, dan tidaklah kami menafkahkan harta kami kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah atau mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya faslun fi sabri lillah. Fasal pembahasan tentang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 7, wa li rabbika fasbir, ya, maka karena Tuhanmu lah kamu bersabar. Wa qala ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar hanya untuk mencari ridha dari Tuhannya atau dari Tuhan mereka. Ini sifat yang paling dominan dimiliki oleh setiap nabi. Jadi sifat dominan yang dimiliki oleh nabi itu adalah sabar. Bahkan kalau kita ukur kesabaran Nabi Muhammad dengan kesabaran nabi-nabi yang lainnya, itu tidak ada ukuran, tidak ada batasannya. Ya, misalnya saya sering mengulas Nabiullah Nuh alaihissalam. Awal mula sabar menghadapi kaumnya, 950 tahun berdakwah di tengah kaumnya, sabar dia. 950 tahun cuma punya pengikut 80 orang. 950 tahun 80 orang. Ya, banyak jamaah saya baru berdakwah sebentar udah banyak jamaah. Tapi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun cuma 80 orang pengikutnya. Sabar, sabar, sabar terus. Sampai suatu hari hilang kesabaran Nabi Nuh itu. Ya, maka kemudian kenapa
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak disebut visi dakwah mereka itu sebagai rahmatan lil alamin. Karena kalau rahmatan lil alamin kan menghadapi banyak orang, menghadapi semua suku, menghadapi beribu model jenis manusia. Kalau orang yang menghadapi beribu model jenis manusia tidak punya sifat sabar di atas rata-rata manusia yang lain, mungkin ajaran agama Islam gak akan diterima oleh banyak orang. Cuman orang Arab atau orang Quraisy saja yang mau menerima ajaran Islam. Misalnya Nabi Nuh, tidak pernah Allah dalam Al-Quran menyebut Nuh itu rahmatan lil alamin. Misalnya ada satu ayat yang menceritakan wa ma arsalnaka ya Nuha illa rahmatan lil alamin. Kami utus kamu Nuh untuk menjadi rahmat untuk semesta alam. Tidak ada ayat seperti itu. Kenapa? Karena ternyata kesabaran Nabi Nuh alaihissalam pun punya batas. Batasnya apa? Doa Nabi Nuh sendiri. Ketika dia sudah tidak sabar lagi, dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan bumi ini dihuni oleh orang-orang kafir. Innaka intazarhum yudilluna ibadaka wa la yaliduna illa fajiran kafara. Jika engkau membiarkan bumi ini dihuni oleh orang kafir, maka nanti orang kafir itu akan menyebabkan hamba-hambamu yang lain menjadi sesat. Dan kemudian orang kafir ini akan punya anak, dan anaknya kafir lagi, kata Nabi Nuh dalam doanya. Maka kata para ulama tafsir, apa yang menyebabkan kemudian banjir bandang dikirim sama Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nuh alaihissalam? Bukan karena apa-apa, tapi karena doanya nabinya sendiri. Karena Nabi Nuh hilang kesabaran dalam menghadapi kaumnya, dia kemudian berdoa kepada Allah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir. Nah, itu Bapak Ibu. Atau Nabi Yunus hilang kesabaran dengan kaumnya, lari dari tanggung jawab. Seandainya kita punya Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh, ada orang yang menganiaya dirinya, langsung didoakan keburukan oleh Nabi Muhammad, ya mungkin Islam gak akan sampai kepada kita hari ini. Atau jika Nabi Muhammad kesabarannya itu berbatas seperti Nabi Yunus, diuji sama Allah kemudian lari meninggalkan kaumnya, mungkin Islam gak akan sampai kepada kita hari ini. Atau seperti Nabi Musa yang juga awalnya sabar menghadapi penguasa zalim seperti Fir'aun, tapi pada suatu saat hilang kesabaran Nabi Musa, dia berdoa kepada Allah. Jadi azab kepada satu kaum itu tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan nabinya, Bapak Ibu. Apa doanya Nabi Musa? Rabbana innaka ataita fir'auna wa qaumahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau banyak sekali memberikan Fir'aun harta, kekuasaan, pangkat, jabatan dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Ternyata semua fasilitas yang diberikan Allah itu digunakan Fir'aun untuk membuat hamba-hambamu tersesat dari jalanmu. Rabbana tumis amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adzabal alim. Ya Allah, tarik balik semua hartanya, tutup rapat hatinya. Jangan biarkan Fir'aun beriman sampai dia melihat azab yang pedih. Langsung dijawab sama Allah, qala qad ujibat da'watukuma. Ya, saya kabulkan permintaanmu Musa. Ya, kata Allah. Kemudian ditenggelamkan sama Allah di Laut Merah. Tapi Nabi Muhammad, Bapak Ibu, umatnya menganiaya beliau, malaikat nawarkan untuk menghancurkan kota Taif, ditolak sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya mengharapkan suatu hari kelak ada orang-orang dari kota Taif itu yang mau beriman kepada beliau. Ya, kata Rasulullah dalam hadis itu, inni arju ayyakuna min aslabihim man yatawalla.
Saya cuma berharap kelak di generasi kota Taif itu ada orang yang mau beriman kepada saya. Sekaligus doanya Nabi ini mengoreksi doanya Nabi Nuh alaihissalam. Menurut Nabi Nuh itu orang kafir kalau punya anak kafir lagi, ya kan? Wala yaliduna illa fajiran kafara. Orang kafir itu nanti punya anak kafir lagi, punya cucu kafir lagi. Maka jangan biarkan orang kafir itu menghuni dunia. Tapi doa itu dikoreksi oleh Rasulullah. Enggak seperti itu. Hari ini boleh jadi dia kafir, tapi besok anaknya mukmin. Abu Lahab kafir. Bahkan kekafiran Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Begitu juga istrinya Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tapi siapa sangka Abu Lahab itu punya putra namanya Ikrimah. Ikrimah ini sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti logika yang benar itu logika berpikir Nabi. Ya, tidak mungkin Nabi bisa berpikir seperti itu kalau beliau tidak punya kesabaran. Kalau beliau orangnya emosional, dianiaya, Abu Lahab menyerang beliau, pasti keluarga Abu Lahab dibalas serang sama Rasulullah. Rasulullah punya musuh bebuyutan namanya Walid. Ya. Tidak pernah Rasulullah kemudian memusuhi balik Walid. Ternyata keesokan hari Walid itu punya anak namanya Khalid. Salah seorang panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Khalid bin Walid. Ada tokoh munafik di kota Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini punya anak namanya Hubab. Nabi Muhammad tahu ini orang munafik, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Tapi Rasulullah tidak pernah memusuhi orang itu. Siapa tahu kemudian putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Hubab bin Abdullah bin Ubay bin Salul, masuk Islam menjadi sahabat yang paling setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua cuma bisa dengan kesabaran. Ya, orang yang kerasa khusyuk, tidak sabar, gimana dia mau mengubah umat? Ya, karena kan tantangannya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, maka kemudian sifat ini, dan kita tidak akan bisa bersabar, kata Allah dalam surah Al-Mudaththir, tanpa mengkaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bersabar? Apa yang kita cari? Dari kesabaran kita itu apa yang kita carikan? Pahala dari Allah, ridha dari Allah. Maka disebut dalam surat Al-Mudaththir, qala Allah ta'ala wa li rabbika fasbir. Begitu juga dalam surah Ar-Ra'd, walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Jadi kalau kita nggak ingat itu, kita nggak akan mampu sabar, karena kan nggak ada untungnya. Sabar itu nggak ada untungnya. Tapi karena kita tahu dalam kesabaran itu banyak pahala yang disediakan oleh Allah, dengan itulah kita sanggup bersabar. Ini kan orang kita ini kayaknya sabar ini menjadi barang langka di tengah masyarakat kita, Bapak Ibu. Barang langka itu. Orang kita itu kan kalau mendapatkan suatu informasi itu tidak dia senangi, lebih cenderung menghakimi daripada bersabar mencari tahu, kan gitu. Jadi dalam Islam itu ada namanya tabayyun, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kita tidak akan mampu melakukan konfirmasi, cek ulang berita atau tabayyun berita kalau kita tidak sabar orangnya, tidak sabar. Langsung dapat berita, langsung menghakimi orang lain. Itu kan tanda-tanda orang tidak sabar. Atau yang paling mudah lihat masyarakat kita tidak sabar itu di lampu merah. Itu paling tidak sabaran masyarakat kita itu. Di lampu merah itu sudah, kalau di Eropa lampu kuning itu tandanya mobil harus siap-siap ngerem. Kita ke Amerika, Bapak Ibu, ya kalau sudah lampu kuning itu tandanya si sopir harus siap-siap ngerem, karena sebentar lagi lampu merah. Kalau di masyarakat kita lampu kuning itu tandanya tancap gas. Tandanya tancap gas. Kenapa? Tidak sanggup dia tunggu. Padahal cuma 60 detik. Tidak sanggup dia tunggu lama itu 60 detik. Tidak sabar masyarakat kita. Ya, di sini orang Eropa, orang Amerika itu lebih sabar daripada kita. Mau dia tunggu lama di situ. Kalau kita tancap gas terus.
Begitu juga di dalam antrian itu, paling tidak sabar masyarakat kita. Cobalah lihat itu, kalau ada pesta nikah, antri kan panjang, itu ada aja orang nyelonong masuk, klub, tidak ada beban dia, taruh terus. Orang lain sudah nunggu lama, ya, taruh terus. Ini kan tidak menghormati pengguna jalan yang lain. Ya, kalau dalam konteksnya jalan, ya dia nggak menghormati, tidak ada rasa hormat bagi dia, seolah-olah jalan itu milik dia. Ya, orang nggak sabaran itu orang yang nggak punya rasa hormat kepada orang lain. Ya, gimana kemudian dia bisa dihormati oleh orang lain? Ya kan itu. Ya, jadi ini barang langka. Sabar ini barang langka yang sudah hilang dari masyarakat kita. Bahkan ungkapan-ungkapan bahasa Aceh itu sekarang menandakan masyarakat kita tidak sabar. Contoh, kiban cerah menan bekah. Itu kan ucapan yang hanya boleh keluar dari mulut orang yang emosional dan orang yang gak sabaran. Itu kiban cerah menan bekah. Matakat aja urang, anak tapi pikir-pikir ini. Padahal itu ungkapan bertentangan dengan ayat Al-Quran itu. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim, kata Allah dalam Al-Quran. Kiban cerah menan bekah. Singet be roba be, itu kalau kata Senok Hongkoronya dalam buku di Aceher, itu dulu bukan pepatah, itu ungkapan orang-orang penjahat Aceh dulu, tapi sekarang yang mengucapkan itu Bapak Ibu orang-orang terdidik. Ketika orang-orang terdidik ini ceramah atau ngomong menggunakan kata-kata kasar, dia menjustifikasi omongannya itu dengan mengutip ungkapan-ungkapan tadi. Kiban cerah menan bekah, nyotanyo wa Aceh kiban. Padahal itu ungkapan penjahat Aceh dulu itu. Orang-orang terdidik Aceh tidak mungkin mengucapkan kalimat itu. Apa? Singet be, roba be. Itu mana ada seperti itu. Orang terdidik mana ada, orang yang punya peradaban tinggi mana ada ngomong seperti itu. Ya. Atau dalam hadis Nabi, kata Rasul, idza khasama, tanda-tanda orang munafik itu ada 4. Ya, salah satunya kata Rasulullah, idza khasama fajara. Jika dia bersitegang, dia curang. Ya. Bapak Ibu punya masalah dengan orang lain. Kebetulan Bapak kepala sekolah, ada masalah dengan seseorang. Anak orang itu mendaftarkan ke sekolah kita. Kebetulan anak orang itu pinter, tapi karena kita punya masalah dengan bapaknya, nggak kita lewatkan. Itu gara-gara punya masalah kita tidak mampu lagi bersikap adil kepada orang. Padahal itu kan ayat Al-Quran melarang kita untuk itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak adil kepada orang tersebut. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu sangat dekat kepada takwa. Kan banyak di masyarakat kita, fulan, Pak fulan bagus kerjanya, tapi dari mana? Belah di Selawah, coret. Itu kena ayat tadi itu. Atau dalam hadis tadi, ciri-ciri orang nifak, orang munafik itu, kita tidak sanggup bersikap adil. Bahkan yang parahnya Bapak Ibu, yang saya nggak sanggup nahan, parahnya yang model seperti ini juga masuk pada pengurus masjid. Semoga pengurus masjid kita tidak. Pengurus masjid lain banyak seperti itu. Ganti pengurus masjid, daftar khotib tahun itu 1 tahun penuh dicoret semua. Kenapa? Karena khotib itu bagian blok pengurus lama. Pengurus masjid pun masuk intrik politik itu. Jadi mau beres seperti apa orang kita itu? Ya, saya selalu punya teori yang kita kan diklaim oleh BPS sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Kemiskinan itu nggak akan mampu kita selesaikan sebelum infrastruktur sosial kita beresin terlebih dahulu. Ya, jadi gimana kita mau mengundang investasi banyak, tapi antara sesama kita tidak saling percaya. Gimana orang lain mau percaya dengan kita? Gimana orang mau percaya uangnya ditanam di Aceh,
Kita sendiri saling berantem gara-gara kunut nggak kunut, kanduri maulid nggak kanduri maulid, pegang tongkat hari Jumat nggak pegang tongkat. Gimana orang lain mau percaya? Jadi infrastruktur sosial dulu dibangun, kemudian yang lain akan datang itu. Kalau orangnya pada baik semua, bisa dipercaya semua, jujur semua, siapa sih yang nggak mau datang ke tempat kita? Tapi kan kita ngomong pemulia Jami Adat Ketanyo, datang turis, datang pelancong dari luar Aceh, naik becak kita tipu, harganya 20.000, kita naikkan 50.000. Di mana adat pemulia Jami Adat Ketanyo itu kan hanya, nah ini semua gara-gara kesabaran tidak ada. Ya, maka kesabaran itu baru bisa kalau kita ingat pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala di balik pengorbanan yang kita lakukan terhadap apa yang banyak disenangi oleh orang itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, atau kita padakan terlebih dahulu ya, sebelum saya lanjut ke poin berikutnya, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Tapi di situ sabar dikaitkan dengan sholat. Sedang dari orang di luar negeri itu kan dia sabar dikaitkan dengan moral, dengan akhlak, dengan karakter yang terbangun. Jadi sehingga tidak ada masalah dari sisi pandangan agama. Bagaimana? Ya, saya selalu punya istilah terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kebaikan yang belum tuntas itu namanya. Apakah mereka nggak baik? Nggak bisa kita katakan mereka nggak baik. Mereka baik. Tapi kebaikan yang dimiliki oleh mereka itu kebaikan yang tak tuntas. Karena dasarnya itu bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pertimbangan yang lain. Kemarin pertanyaan yang sama juga diajukan oleh jamaah Imasin Kayadang waktu pengajian kitab Al-Munqis Minad Dhalal karyanya Imam Al-Ghazali. Ada seorang jamaah nanya, Ustadz, orang Hindu, orang Buddha, atau bahkan beliau itu pernah ke Eropa, orang Gnostik di Eropa itu sekarang berkembang suatu pemahaman baru namanya Gnostik, Bapak Ibu. Gnostik itu orang yang nggak percaya Tuhan, tapi mereka percaya hidup baik di dunia itu penting. Mereka tidak percaya Tuhan, ateis, tapi mereka punya satu keyakinan hidup di dunia ini harus sangat baik kepada orang lain, ya, harus bermanfaat kepada orang lain. Maka orang Gnostik itu dermawannya sangat dermawan, tidak pernah ingin menyakiti orang lain. Seperti orang Hindu dan Buddha juga, mereka kan takut betul dengan karma. Orang Hindu itu takut betul dengan karma, karena dalam ajaran karma, kalau dalam kehidupan pertama ini saya berbuat jahat kepada orang lain, dalam kehidupan berikutnya boleh jadi saya akan turun kasta. Orang Hindu kan mengenal strata sosial, kasta namanya. Paling tinggi Brahma, ada Ksatria, paling rendah itu namanya Sudra. Boleh jadi dalam kehidupan pertama saya kelompok Ksatria, tapi kehidupan berikutnya saya menjadi orang Sudra, orang-orang Buddha gitu. Atau bahkan bukan hanya Sudra, nanti saya bisa turun menjadi binatang. Dalam kehidupan pertama saya manusia, besok jadi ayam. Kenapa? Karena kejahatan yang saya lakukan dalam kehidupan pertama ini. Itu takut betul. Nah, jamaah ini sama Haji Sofyan, nanya kemudian, apa betul mereka buat baik? Betul, itu kebaikan. Gimana mau bantah faktanya seperti itu? Bahkan cenderung mereka lebih baik daripada kita orang yang beragama. Nah, itu. Ustaz kok bilang seperti itu? Ya memang seperti itu. Orang beragama sekarang kan nilai-nilai itu tidak ada. Jadi seolah-olah kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu seperti penyakit kudis, ya, ad-damamil, penyakit kudis.
Ya, orang ketika sakit kudis yang diobati dari luar aja, taruh salep dari luar. Padahal inti penyakit kudis itu, kenapa muncul penyakit kudis? Ada virus di dalam badan kita. Jadi cara yang paling bagus untuk menyembuhkan kudis bukan memberikan salep dari luar, tapi kemudian melakukan pengobatan dari dalam. Tapi umat Islam, kata Imam Al-Ghazali, seringnya terperangkap kepada a'malul zahirah. A'malul zahirah itu seperti sholat, tapi dia lupa memperbaiki budi pekertinya. Itu kan, sehingga apa? Gampang emosional. Kan itu terjadi sama orang kita sekarang. Muslim kita sekarang kan gampang emosional, ya, gampang marahnya, kurang sabarnya, jorok orangnya, senang menzalimi orang lain. Itu kan muslim. Ustaz kok bilang seperti itu? Ya, indikatornya banyak, sehingga orang lain berkesimpulan seperti itu. Kalau di Eropa itu kalau lihat muslim takut orang itu. Kenapa? Karena yang terbayang ya seperti itu wajah muslim. Ya, jarang kita menampakkan sisi-sisi humanisme, kebaikan muslim, padahal khazanahnya ada. Itu adalah ajaran inti daripada Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima magarimal akhlak. Terus bagaimana dengan orang itu? Ya, orang itu baik, tapi baiknya tidak tuntas. Kenapa? Pilarnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikannya mau dibawa kemana kemudian? Sekarang saya baik sama orang, baik saya itu karena moral, karena harus hidup harmoni dengan manusia, tapi bukan karena Allah. Nah, setelah saya mati mau dibawa kemana semua itu? Berakhir kan? Mereka tidak meyakini adanya pembalasan di alam barzah, azab kubur, ya, kebahagiaan di alam kubur, surga dan neraka. Mereka tidak meyakini itu. Habis, sia-sia, selesai. Tapi kita dalam Islam, Bapak Ibu, meyakini itu semua. Maka kemudian kalau kita pakai doanya Nabi, kehidupan manusia itu kan sarana yang paling baik untuk terus menambah kebaikan. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kita ini sebagai sarana buat kita nambah perbuatan baik. Waja'al mautana rohatan lana min kulli syarr. Dan jadikan kematian itu sebagai sarana kita berhenti dari buat jahat kepada orang lain. Itu Bapak Ibu. Jadi mereka buat baik, tapi baiknya tidak tuntas. Kenapa? Enggak dilandaskan kepada keimanan Allah dan hari akhir. Sedangkan kita berbuat baik kita itu tuntas, tidak akan pernah habis. Jadi kebaikan yang Bapak Ibu buat ini apa habis? Mati Bapak, apa habis? Enggak. Dalam Islam Bapak Ibu ada yang disebut dengan jauhar dan arad. Misalnya tadi sebelum pergi ke masjid, Bapak Ibu berbakti. Orang tua kita udah bangun terlebih dahulu, sudah sepuh, kita berbakti, kita bangunkan orang tua kita, kita bersihkan, kita wudhukan dia. Itu namanya kan dalam bahasa agama birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, kalau saya tanya sama Bapak Ibu, mana wujudnya birrul walidain? Bentuknya mana birrul walidain? Kemudian bapak-bapak ini jawab, ini Ustadz, saya mengelus-ngelus orang tua saya memandikan orang tua saya menyuapkan nasi. Itu bapak-bapak ini mencontohkan birrul walidain, tapi birrul walidainnya nggak ada di situ. Terus gimana? Kapan adanya birrul walidain? Semata-mata Bapak Ibu masuk ke alam barzah, meninggal kita, ditarik nyawa kita, masuk ke alam kubur. Nanti tiba-tiba ada teman di samping kuburan kita itu. Kita nanya sama orang itu, kamu siapa? Saya adalah perbuatan baikmu kepada orang tua. Dia akan berbentuk seperti kita Bapak Ibu, akan jadi teman kita di alam barzah. Bapak tadi sholat subuh berjamaah. Kalau saya tanya, mana sholat subuh Pak? Kemudian Bapak mencontohkan, ini Ustaz sholat subuh, takbir, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Itu bukan sholat, itu contoh sholat. Bapak-bapak ini mencontohkan gerakan sholat. Tapi sholat yang Bapak Ibu kerjakan mana wujudnya? Tidak ada wujudnya sekarang. Tapi semata-mata nanti masuk ke alam kubur, tiba-tiba ada orang, kamu siapa? Nah, saya sholat.
subuh yang Bapak kerjakan di awal bulan Maret misalnya tahun 2021, saya orangnya. Makin banyak amal soleh yang kita kerjakan, makin banyak teman kita di dalam kuburan nanti. Nah ini kan sudah saya bocorkan rahasia rahasia alam barzah, sudah saya bocorkan. Jadi jangan kaget nanti ketemu dengan orang, kamu siapa? Jangan kaget, itu semua amal soleh kita. Zakat kita berbentuk manusia, ya syukur-syukur bentuknya perempuan. Itu kan betah kita di alam kubur itu. Maka kan ada hadis Bukhari itu Bapak Ibu, ketika ada orang meninggal dunia, ruh, dalam hadis Bukhari sahih mutawatir hadis itu, ruh ngomong sama keluarga, ya ruh nggak akan ngomong, ya sayang keluarga kita nggak bisa dengar itu, tapi ruh akan ngomong. Ya apa kata ruh itu? Badiruni, 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 segerakanlah saya, segerakanlah saya, segerakanlah saya. Nggak mau dia, tapi syaratnya kalau si mayit ini orang baik. Kenapa? Karena dia sudah melihat kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia dia dalam alam barzah. Mana betah dia di alam dunia? Cepat, cepat, cepat. Maka saya teringat waktu almarhum Pak Safwan Idris meninggal dunia, ditembakkan beliau itu. Jadi masyarakat di Lamreng waktu itu mau bawa mayat beliau ke Masjid Raya Baitur Rahman, karena kan banyak sekali penziarahnya, penuh waktu itu. Jadi mau dibawa ke Masjid Raya Baitur Rahman, sholat jenazah di Masjid Raya Baitur Rahman. Tapi Abu Idris almarhum, bapaknya beliau melarang. Hai, anak lu anak yu ya sembahyang ini. Sembahyang aja hino, sembahyang apa? Sembahyang jenazah, anak perle sujud, anak perle ruku, hino aja sembahyang. Sini semua sholat. Jadi sholat beliau itu beberapa kali, salah satunya di tempat kuburan. Bagi pelayat yang telat datang, di tempat kuburan itu diarahkan ke kiblat, kan sholat jenazah nggak ada sujud, ada ruku, sholat terus di situ. Saya lihat waktu itu. Dan setelah itu dikuburkan langsung. Kenapa? Karena Abu Idris meyakini anaknya ini orang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meyakini hadis tadi. Tapi kalau kita orang jahat Bapak Ibu, kata hadis Bukhari, ruh kita itu akan ngomong semuanya. Ya, apa ngomongnya? Aina tazhabun? Mau kalian bawa kemana jasad itu? Jangan masukkan ke dalam kuburan. Kenapa? Karena dia melihat dunia yang lebih kelam daripada kehidupan dia di dunia yang pertama ini. Ya, tidak mau dia masuk ke liang kubur. Kenapa? Amal keburukan banyak dia lakukan. Penjahat-penjahat sudah nunggu di alam barzah. Ya, orang-orang bertato, orang-orang beranti yang biasanya datang ke kantor waktu megang, itu di kuburan kita semua itu. Mana mau kita masuk kalau orang seperti itu semua? Wah, mana mau? Maka kemudian mayat itu teriak, jangan masukkan ke dalam kuburan. Ya, pindahkan. Ya, tapi kita enggak paham itu. Nah, itu. Jadi kebaikan kita itu Bapak Ibu semuanya berwujud nanti insyaallah. Berwujud bentuk. Makin baik amal soleh kita, makin sempurna wujudnya itu. Makin baik budi pekertinya. Ada teman orangnya baik, tapi cerewetnya minta ampun. Kira-kira betah enggak kita itu sekamar dengan orang itu? Enggak betah. Nah itu misalnya sholat yang Bapak Ibu kerjakan tapi sembarangan sholatnya, asal-asalan, sekedar untuk menjatuhkan formalitas. Nanti di alam kubur kita punya teman tapi cerewetnya setengah mati. Setengah mati cerewetnya itu. Ya tapi kalau mau dapat teman baik, ya sholatnya yang khusyuk lah, jangan sembarangan lah. Ya hadirkan. Kalau kata Rasulullah, shollu kama sholatil muaddi, itu kan. Sholatlah seolah-olah itu adalah sholat terakhir Anda, kata Nabi dalam hadis itu. Seolah-olah nggak ada lagi sholat. Tadi sholat subuh itu sholat terakhir kita. Kalau seperti itu kejadiannya, kira-kira main-main nggak kita sholat subuh? Kan enggak. Nah itu dia. Jadi semuanya akan punya wujudnya nanti di alam barzah. Kenapa berwujudnya? Karena Bapak Ibu, yang kita lakukan itu dasarnya spiritual. Ini dunia ini alam syahadat namanya, bukan alam spiritual, alam konkret, bukan alam abstrak. Tapi dunia ruh, alam barzah,
itu alam spiritual, alam abstrak. Jadi amal-amal kita itu semuanya berbentuk abstrak, bukan konkret. Akan menemukan konkretisasinya kapan? Ketika masuk ke dalam alam barzah. Semuanya akan berbentuk. Ya, zakat kita itu akan berbentuk menjadi manusia atau menjadi makhluk hidup. Ya, puasa kita itu berbentuk, semuanya berbentuk. Ramailah kita di alam barzah. Maka enggak pernah kan ada kita dengar orang di alam barzah demo, pingin cepat-cepat hari kiamat. Enggak ada itu. Ya, mereka betah di alam barzah, kecuali mereka doa kepada Allah supaya disegerakan kiamat, ya, untuk bisa masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi kehidupan itu Bapak Ibu, kalau kita baca dalam ilmu tasawuf, kehidupan kita itu kan banyak ya. Pertama alam azali, kemudian alam rahim ya, kemudian alam dunia, nanti alam kubur, nanti surga neraka dan seterusnya itu. Jadi makin ke sana Bapak Ibu, alam itu makin sempurna. Makin ke sana makin sempurna. Jadi jangan Bapak Ibu pikir kehidupan di alam barzah kurang keren dibandingkan kehidupan dunia. Itu salah tanggapan. Saya tanya sama Bapak, siapa keren hidup dalam rahim ibu kita dengan hidup di dunia? Dunia. Dalam alam rahim gak bisa ngopi, di dunia bisa ngopi kita. Dalam alam rahim gak bisa beli mobil, tapi di dunia bisa beli mobil. Lebih keren di dunia. Tapi nanti kehidupan di alam barzah jauh lebih keren daripada kehidupan dunia. Itu. Kehidupan di surga jauh lebih keren dibandingkan kehidupan di alam barzah. Sudah seperti itu. Dia makin ke sana itu makin baik kehidupan kita itu. Makin baik. Nah, disitulah kenapa hikmah kita dilarang menangisi orang meninggal, bukan menangisi ya, meratapi orang meninggal dunia. Apanya yang patut disedihkan? Nah, dalam ilmu tasawuf sebenarnya yang ego itu orang hidup Bapak Ibu. Misalnya kita punya bapak kita itu orang soleh, rajin masjidnya, tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Nah, itu saya ingat itu hadis Anas bin Malik. Jadi suatu hari Anas bin Malik itu dipanggil sama, ya Ghulam ta'al. Karena kan Anas bin Malik sekretaris pribadinya Nabi, khodimnya Nabi. Dipanggil sama Rasul. Kata Rasulullah, tidak penting kamu banyak sholat, tidak penting kamu banyak puasa, tidak penting kamu bayar zakat. Yang paling penting antakuma fil yaumi laisa fi ghilin ma'akhika faf'al, kata Rasulullah. Kamu bangun di pagi hari, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa musuhan dengan sesama saudaramu. Setiap kali bangun pagi, faf'al, maka lakukan itu, kata Rasulullah. Jadi ini jangan sampai kita punya banyak sholat, punya banyak puasa, tapi bangun dengki, marah sama orang, yang sampai itu. Nggak baik sama sekali itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya tadi dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan makin kesana kehidupan kita makin terus baik. Ya, tidak usah khawatir asal tadi kita meyakini perbuatan baik kita itu tidak semata-mata untuk kebaikan dunia, tapi juga untuk kemaslahatan kita dalam kehidupan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma waffiq ila qawmit thariq wa nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.